Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Dan senang sekali hari ini saya Pak Jiantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada. Tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yona berprestasi dalam bidang nyurat lontar yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di SMP Negeri 3 Ubud Gianyar. Yona yang satu ini mengaku dirinya mulai tertarik menekuni bidang nyurat lontar karena terinspirasi dari kakak kelasnya dan kemudian tertarik untuk melestarikan seni dan juga budaya Bali yang adiluhung. Nah, kira-kira siapa yang akan kita ulas kali ini? Penasaran? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama siapa Jantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil siswa berprestasi dari SMP Negeri 3 Ubud Gianyar. Niputu Bintang Santiari, demikian nama lengkap Yona yang kerap disapa Bintang ini, termasuk salah satu siswa yang aktif serta tekun dan bertekad dalam melestarian seni dan budaya Bali, khususnya dalam bidang aksara Bali. Salah satunya dengan menekuni bidang nyurat lontar. Bintang menceritakan awal mula menekuni bidang nyurat lontar karena terinspirasi dari tulisan kakak tingkatnya yang kerap menulis aksara Bali di daun lontar. Melihat hasil tulisan aksara Bali yang sangat bagus dan rapi, Bintang yang kala itu duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar mulai tertarik dan ikut berlatih nyurat lontar dengan guru pembina Ibu Wayan Saryani. Selain terinspirasi oleh kakak tingkatnya, Bintang juga termotivasi oleh kata-kata guru pembinanya bahwa ilmu bila dilatih akan berguna untuk kehidupan ke depannya. Kata-kata tersebut menyadarkan Bintang untuk lebih giat dalam belajar nyurat lontar, karena suatu saat nanti ilmu yang ia pelajari dapat berguna bagi kehidupannya. Selain belajar nyurat lontar agar menghasilkan sesuratan atau tulisan yang bagus, Yona yang kini duduk di bangku kelas 8 sekolah menengah pertama ini juga memiliki tekad kuat dalam pelestarian seni dan budaya Bali melalui kegiatan nyurat aksara Bali di atas daun lontar. Dalam menekuni bidang nyurat lontar, banyak ilmu serta pembelajaran baru yang ia dapatkan, terutama tentang teknik nyurat lontar agar aksara yang dihasilkan terlihat bagus. Dalam proses pembelajarannya pun, ia banyak menemukan kendala, terutama dalam memegang pengerupak atau alat yang digunakan untuk menyurat aksara di atas daun lontar. Namun, berkat bimbingan dan arahan pembina, serta tekun latihan, Bintang mampu menunjukkan bahwa dirinya bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami. Perkenalkan, nama saya Niputu Bintang Santiari, saya siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Ubud. Saya berasal dari Banjar Silungan, Desa Letundo, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Saya pertama kali belajar nyurat lontar, yaitu pada saat saya duduk di bangku kelas 3 SD. Saat itu saya mendapat pelajaran muatan lokal wajib. Namun saat itu saya masih belum terlalu menekuni. Saat duduk di kelas 5 SD, saya mulai belajar di Ibu Niwayan Saryani. Dan di sana saya termotivasi oleh kata-katanya Ibu bahwa ilmu bila kita latih akan berguna untuk kehidupan kedepannya. Dan saya juga termotivasi oleh kakak-kakak kelas yang belajar di sana juga. Saya lihat tulisannya sangat rapi dan bagus. Saya juga ingin agar tulisan saya seperti mereka. Alasan saya belajar menyurat lontar ini adalah ingin melestarikan seni dan budaya Bali. Karena seni dan budaya Bali merupakan warisan leluhur yang sangat bernilai. Jadi kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi? Menyurat lontar ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Karena dalam menyurat lontar ada beberapa aturan-aturan atau pasang aksara atau ugar-ugar yang harus kita ketahui. Dan dalam menghafal aturan-aturan tertentu perlu latihan dan ketekunan dalam belajar. Kesulitan yang dialami saat pertama kali belajar menyurat lontar yaitu saat memegang pengerupak. Tangan itu rasanya
agak kaku untuk digerakkan di lontar. Dan cara untuk mengatasinya yaitu dengan tekun dan rajin menyurat lontar latihannya. Dengan berbekal ilmu yang dimiliki dalam bidang nyurat lontar, Bintang memberanikan diri terjun langsung mengikuti berbagai lomba nyurat lontar. Lomba nyurat pertama yang ia ikuti adalah Lomba Nyastra Bali tingkat desa dalam rangka Bulan Bahasa Bali Desa Lotundoh tahun 2020. Saat itu, Bintang bersaing dengan perwakilan masing-masing Banjar yang ada di Desa Lotundoh dan berhasil meraih juara 1. Dilanjutkan ke tingkat Kabupaten Gianyar, Bintang kembali meraih juara 1, sehingga dinobatkan menjadi Duta Kabupaten Gianyar dalam Lomba Nyurat Sastra Bali dalam rangka Bulan Bahasa Bali tahun 2020 tingkat Provinsi Bali. Di tingkat provinsi pun, Bintang kembali mengharumkan nama Gianyar dengan meraih juara 1. Tentu keberhasilan yang Bintang raih melalui berbagai proses. Selain menjadi yang terbaik di tingkat provinsi, Bintang juga mendapatkan pengalaman berharga karena memiliki kesempatan bertemu dengan para perwakilan masing-masing kabupaten yang mempunyai keahlian yang berbeda-beda dalam nyurat lontar, sehingga Bintang mampu mengoreksi diri dan meningkatkan lagi kemampuan nyurat aksara yang ia miliki. Saya pertama kali ikut lomba nyurat lontar yaitu di tingkat Desa Lotundoh dalam rangka Bulan Bahasa Bali Desa Lotundoh. Saat itu saya bersaing dengan perwakilan Banjar yang ada di Desa Lotundoh dan Astungkara mendapatkan juara 1. Selanjutnya saya lomba di tingkat kabupaten dan saingan saya itu ratusan orang sebagai perwakilan dari SD se-Kabupaten Gianyar dan Astungkara saya mendapatkan juara 1. Lanjut ke tingkat provinsi untuk mewakili Kabupaten Gianyar ke tingkat provinsi. Di sana saingan saya adalah duta masing-masing kabupaten yang ada di Bali dan Astungkara saya mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah saat lomba menyurat aksara di tingkat provinsi. Saat itu semua peserta tulisannya memiliki keunikan tersendiri dan semuanya bagus-bagus. Di sana saingannya kan masing-masing masing-masing perwakilan kabupaten yang ada di Bali. Di sana saya nervous karena mereka bagus-bagus tulisannya dan saat mereka semua sudah mengumpul hasil tulisan mereka sedangkan saya masih belum selesai dan saya tidak menyangka bisa berhasil mendapatkan juara 1 di sana. Dalam nyurat lontar, berbagai sarana perlu dipersiapkan terlebih dahulu, seperti dulang dan bantalan untuk tempat tumpuan, daun lontar sebagai sarana menulis, pengerupak atau alat menulis di daun lontar, kemiri bakar untuk menghitamkan tulisan, serta kapas. Untuk membuat tulisan aksara Bali di daun lontar terlihat bagus ada teknik tebal tipis. Kata Bintang, untuk membuat tulisan tebal tipis dalam nyurat lontar harus lebih tekun berlatih. Setiap tulisan naik atau ke samping, goresannya harus ditebalkan. Sedangkan untuk tulisan turun atau ke bawah, goresannya agak tipis. Sehingga saat dihitamkan, aksara ditulis hasilnya lebih bagus. Ada teknik tebal tipis. Saat tulisan kita ke samping itu kita tebalkan dan saat turun itu kita tipiskan. Untuk saat ke samping itu pengerupaknya kita tekan agar tulisannya semakin tebal gitu. Saat tulisannya menurun itu kita hamparkan memegang pengerupaknya. Selain pintar dalam nyurat aksara Bali di daun lontar, Putu Bintang Santiari juga merupakan salah satu siswa berprestasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan di sekolahnya. Berbagai kegiatan positif seperti lomba yang ia ikuti selalu mendapatkan pembinaan, motivasi, serta dukungan penuh dari pihak sekolah. Sebagai kepala sekolah, Anak Agung Gede Hardike merasa bangga akan prestasi yang diraih Bintang. Pihaknya berharap akan muncul bintang-bintang lainnya di SMP Negeri 3 Ubud, sehingga kedepannya mampu mengharumkan nama sekolahnya. Diharapkan pula,
Kepada siswa lainnya agar tetap aktif, tetap beraktivitas walaupun dalam situasi pandemi, serta mampu meningkatkan skill yang dimiliki guna meningkatkan kualitas diri dalam berbagai bidang. Dukungan dari pihak sekolah terhadap siswa yang berprestasi sangat diperhatikan sekali. Kami dari pihak sekolah, setiap ada kegiatan-kegiatan yang membuat siswa berprestasi atau kegiatan-kegiatan yang membuat siswa itu menjadi lebih baik, maka dari pihak sekolah sudah memprogramkan. Yaitu salah satu program yang dilaksanakan dari pihak sekolah, yaitu satu, memberikan perhatian, yang kedua, memberikan penghargaan, bahkan mengusulkan untuk mendapatkan beasiswa prestasi, sehingga siswa itu termotivasi untuk berprestasi. Begitu juga dengan siswa yang lain, sehingga termotivasi untuk mendapatkan prestasi, sehingga nama sekolah terangkat dengan prestasi siswa tersebut. Bukan saja sekolah, namun Kabupaten Gianyar menjadi terangkat karena prestasi siswa. Di sini di SMP 3 Ubud sebenarnya banyak mutiara-mutiara yang bisa memajukan sekolah. Salah satu mutiara yang sudah muncul yaitu seperti Ni Putu Bintang. Ini salah satu menunjukkan bahwa ada bibit-bibit yang bisa mempertahankan adat dan budaya Bali. Karena Putu ini dari SD sudah menjadi siswa juara umum. Setelah itu juga dia mengikuti kegiatan Lomba Nyastro, juga mendapatkan juara 1, serta Mesatwa Bali juga mendapatkan juara. Jadi banyak prestasi yang sudah didapatkan oleh Putu. Alangkah bangganya kami sebagai tenaga pendidik, sebagai pengelola sekolah, dengan adanya siswa seperti Putu. Mudah-mudahan nanti muncul Putu Bintang di SMP Negeri 3 Ubud, sehingga sekolah ini menjadi terangkat prestasi dan prestisionya. Menurut tiang niki, Bintang yang tiang dados wali kelas di kelas 8B niki, sebagai wali tiang niki, ragane memang aktif di bidang apapun, terutama dia di OSIS juga aktif. Dan itu ada kegiatan upacara bernama tilam, dia aktif juga mendarma gita atau menghitung. Nah, sehingga Bintang ini betul-betul memang sebagai pemicu atau menjadi contoh di SMP Negeri 3 Ubud ini. Apalagi dia adalah seorang perempuan yang bisa memimpin di kelas sendiri maupun di SMP Negeri 3 Ubud ini. Nah, kalau masalah prestasinya ini memang luar biasa. Saya pernah mencoba dia dengan memakai PowerPoint. Ternyata dia bisa mengutarakan apa yang dia buat, tidak jauh dengan guru yang memberikannya. Nah, kalau prestasinya memang dia mendapatkan ranking 2 di kelas ini, di kelas 8B. Nah, khususnya bagi perempuan, dia selalu yang paling depan. Itu kalau Bintang. Harapnya semoga supaya ada bintang-bintang lain lagi di sekolah-sekolah lain seperti Bintang Santiari niki. Nah, bagaimana Yuna Bali kegiatan Putu Bintang Santiari dalam melakoni bidang nyurat lontar hingga berhasil menorehkan berbagai penghargaan prestasi dalam bidang ini. Dan ternyata tidak hanya nyurat lontar saja pemirsa, namun dirinya ini juga mempunyai kepiawaian dalam bidang-bidang lainnya seperti Mesatwa Bali hingga Mopidarte Bahasa Bali. Penasaran seperti apa? Dan di segmen berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Yona Max.
Yona Bali Putu Bintang Santiari yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di SMP Negeri 3 Ubud Gianyar tidak hanya mempunyai kepiawaian dalam bidang nyurat lontar saja, namun dirinya juga mempunyai kepiawaian dalam bidang nyatwa Bali, di mana cerita atau satwa Ibawang Teken Kesuna merupakan salah satu cerita atau satwa yang paling ia favoritkan. Dan tidak hanya itu, pemirsa, dirinya juga mempunyai kepiawaian dan juga mempelajari Mapidarta bahasa Bali atau pidato dengan menggunakan bahasa Bali, sehingga dengan kemampuan yang dia miliki, dirinya meraih berbagai penghargaan dan tidak jarang menjuarai berbagai ajang-ajang yang diikutinya. Nah, kira-kira seperti apa ya informasi lebih jauh lagi tentang mengenai bagaimana Satwa Bali hingga pidato bahasa Bali yang ia lakoni? Pemirsa, kita akan saksikan. Ini dia. Ibawang Teken Kesuna Duga Sepida. Yona Bali Putu Bintang Santiari merupakan anak pertama pasangan Iputu Keriase dengan Niputu Erningsih. Selain bertekad melestarikan seni dan budaya Bali melalui bidang nyurat aksara Bali di daun lontar, Yona asal Banjar Silungan, Desa Lotundoh, Kecamatan Ubud Gianyar ini juga turut andil dalam pelestarian satwa berbahasa Bali dengan menekuni bidang Mesatwa Bali. Yuwana kelahiran Gianyar 3 Juni tahun 2008 ini menceritakan belajar Mesatwa Bali bermula ketika dirinya ditunjuk mewakili sekolah dalam acara prosedejar tingkat Kecamatan Ubud. Dalam belajar Mesatwa Bali, Bintang dibimbing oleh guru pembina yang bernama Ibu Wayan Arsi. Dari sekian banyak satwa Bali yang ada, Yuwana bersedia Gemini ini paling suka dengan satwa Bali yang berjudul Ibawang Teken Kesuna. Bintang mengatakan banyak hal yang dapat dipetik dan dapat dijadikan pelajaran dari satwa tersebut. Pianak lo duang diri, ane kelihan, madani bawang, ane cerikan, madani kesuna. Saya pertama kali belajar Mesatwa Bali yaitu pada saat saya kelas 3 SD. Di sana saat itu ada lomba Porsenijar tingkat Kecamatan Ubud. Saat itu tidak ada siswa yang mau dan tidak ada yang bisa untuk Mesatwa Bali. Dan saya ditunjuk langsung oleh wali kelas saya untuk mewakili Gugus Lotundoh ke tingkat Kecamatan Ubud. Di sana saya terus berlatih dan berjuang juga. Saat Mesatwa itu saya dibimbing oleh Ibu Niwayan Arsi dan Astukara di Kecamatan Ubud. Saya mendapatkan juara 1. Dalam membawakan sebuah satwa Bali, banyak hal yang harus diperhatikan agar pesan yang ada dalam satwa tersebut tersampaikan dan dapat dipahami oleh para penonton. Kata Bintang, agar suasana hidup, ketika Mesatwa harus ada interaksi antara orang yang bercerita dengan para penonton sehingga tidak terkesan monoton dan membosankan. Selain itu, yang harus ditekankan pada kegiatan Mesatwa Bali adalah penyampaian alur cerita dengan jelas dan benar sehingga amanat yang terkandung dalam cerita yang dibawakan dapat mudah dipahami oleh para penonton. Yang kita tekankan kepada penonton adalah interaksi dengan penonton dan penyampaian alur cerita dengan jelas dan benar, dan ekspresi atau mimik wajah, penghayatan juga, dan yang terpenting adalah penyampaian cerita dengan jelas dan penyampaian amanatnya juga dengan jelas. Hal yang bisa kita petik dari setiap satwa yang kita bawakan adalah amanat. Amanat itu dapat kita jadikan pedoman untuk menjalani kehidupan selanjutnya ke depannya. Selain menekuni bidang nyurat lontar dan Mesatwa Bali, Yuwana berusia 13 tahun ini juga waget dalam Mapidarta bahasa Bali, menari Bali, mendarma gita, serta membaca puisi. Dalam bidang pidarta bahasa Bali, dirinya dibina oleh Ibu Wayan Saryani dan Ibu Kadek Widyastuti. Sedangkan di bidang puisi, Bintang dibina oleh Ibu Made Dwi Ari Aprini. Awal mula terjun di bidang Mapidarta bahasa Bali ketika dirinya ditunjuk langsung oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar untuk mewakili Gianyar dalam lomba Mapidarta bahasa Bali di tingkat provinsi. Dalam lomba tersebut, Bintang berhasil meraih juara 3. Selain Mesatwa, saya juga bisa Mapidarta bahasa Bali. Mapidarta
Awalnya, saat kelas 5 SD, saya ditunjuk langsung oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar untuk mewakili Kabupaten Gianyar ke tingkat provinsi. Saat itu, saingan saya kan perwakilan Kabupaten Sebali. Di sana, saya mendapatkan juara 3. Selain itu, saya juga pernah ikut sanggar tari di Sanggar Tari Lokananta. Di sana, saya pernah ikut lomba-lomba dan juga saya pernah ikut kenaikan tingkat di Sanggar Tari Lokananta dan mendapatkan predikat sebagai kategori berbakat saat menari condong. Bintang adalah putri pertama kami. Anaknya rajin, ya selalu kami latih biar agar menjadi anak yang disiplin. Setiap pagi sebelum melakukan aktivitas, ya selalu ingat untuk bersembahyang. Dukungan kami sebagai orang tua, kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan putri kami, terutama di bidang menyurat lontar, les atau tentang budaya Bali lah. Dia pun selalu memprioritaskan waktunya untuk belajar, namun tetap ingat melakukan kewajibannya untuk membantu orang tua. Harapan kami sebagai orang tua, saya berharap agar apa yang dilakukan oleh putri saya nantinya dapat mengantarkan ia untuk mencapai cita-citanya sehingga menjadi anak yang dapat membanggakan orang tuanya dan menjadi bintang seperti namanya. Dengan berbagai prestasi yang dimiliki, Bintang mampu mengharumkan nama keluarga, nama sekolah, serta mampu memperoleh berbagai pengalaman berharga. Meskipun berhasil meraih berbagai prestasi yang membanggakan, bukan berarti Bintang harus berpuas diri. Mempertahankan prestasi merupakan hal yang tak kalah penting. Bintang harus bisa menjadi panutan bagi teman-temannya, bagi sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Semoga dengan prestasi yang sudah diraih, akan menjadi awal untuk meraih cita-cita dan merengkuh prestasi-prestasi lainnya. Dengan menekuni bidang nyurat lontar, Widarta Bahasa Bali, Mesatua Bali, serta bidang seni lainnya, Bintang mengajak seluruh Yona Bali untuk melestarikan kembali seni dan budaya Bali sebagai warisan budaya yang adiluhung. Semoga kedepannya pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali, lebih banyak mengadakan event-event dan memfasilitasi muda-mudi Bali dalam berbagai acara yang berkaitan dengan pelestarian seni dan budaya Bali. Tidak hanya di hal menyurat lontar saja, namun di hal seni dan budaya lainnya. Untuk muda-mudi Bali, khususnya Yowana Bali, mari kita lestarikan seni dan budaya Bali. Kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi? Seni dan budaya Bali merupakan warisan leluhur yang bernilai dan harus kita lestarikan. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu pemirsa, saya Pak Jantika, mewakili kru dan kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan pamit undur diri dan dapatkan informasi menarik lainnya dengan subscribe dan juga like channel YouTube Program Bali TV. Terus kembangkan aktivitas jauh dan juga narkoba. Hingga juga dengan pesan ibu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, wajib menggunakan masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan, serta wajib menjauhi kerumunan, menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Untuk itu saya Pak Jantika, sampai jumpa dan salam Yuana. Om Santi 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 Om.